Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya? Tetap semangat di bulan suci Ramadan ini bukan? Nah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Senin 27 Maret 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Agama Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut irit beri komentar terkait aksi penolakan timnas Israel yang akan ikut Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut dia, urusan sepak bola tersebut tidak ada kaitannya dengan keagamaan yang diurusinya. Soal timnas Israel, nggak ada hubungannya dengan isu agama. Jadi tolong jangan tanyakan saya, kata Gus Yakut di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat 24 Maret 2023. Selain itu, dia juga tidak mau menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya, bahwa timnas Israel bermain di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia tidak ada masalah. Menurut dia sebaiknya hal tersebut ditanyakan kepada Gus Yahya. Apakah kedatangan timnas Israel tidak ada hubungannya dengan isu agama? Bagaimana seharusnya sikap pemerintah Indonesia atas rencana kedatangan timnas Israel? Bagaimana seharusnya sikap dunia Muslim terhadap keberadaan Israel? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Rifan. Assalamualaikum, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat, Bung? Alhamdulillah. Baik, Bung Rifan. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut memberi komentar terkait ramainya aksi penolakan kehadiran timnas sepak bola Israel yang akan ikut Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurutnya, sepak bola tidak ada hubungannya dengan agama. Wah, kok gampang sekali itu memutus hubungan gitu ya. Lah, benarkah ini tidak ada hubungannya dengan agama, Bung Rifan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Pemirsa, sahabat petang, dimanapun berada, selamat berpuasa. Kita lagi ngobrolin ya tentang uh, kedatangan timnas U20 Israel yang apalagi dikaitkan dengan statement dari Menteri Agama yang sebetulnya itu memisahkan ya, memisahkan. Kalau tadi ditanya benarkah, ya tentu tidak benar, absolutely tidak benar. Jadi secara absolut itu tidak benar kalau dalam pandangan Islam dan termasuk konstitusi Indonesia ya. Tapi mungkin itu dikatakan bisa dia menyatakan seperti itu barangkali dia tercemari ya paham sekularisme begitu, sehingga olahraga tidak ada hubungannya dengan uh, politik begitu ya. Yang ini adalah sesuatu yang uh, merupakan turunan dari ide sekularisme, yaitu Fasilitin Anilhaya, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, kehidupan apapun ya, termasuk kehidupan berolahraga. Yang ini adalah termasuk Fasilitin Anildaula, yaitu memisahkan agama dari negara. Negara termasuk mengurusi Kementerian Olahraga yang kemudian menjadi tamu dalam yang ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu FIFA. Indonesia menjadi tuan rumah yang ini baru bulan Mei yang akan datang. Tapi kemarin sudah begitu banyak ya penolakan-penolakan terhadap hal tersebut. Sehingga murni apa yang dikatakan oleh Menteri Agama, apalagi ketika irit bicara dan ngeles itu ya, coba tanya kepada kakaknya itu yang ketua PBNU ya, itu karena yang memberikan pernyataan termasuk itu. Kalau yang Gus Yakut kan tidak ada hubungannya, tidak ada urusannya begitu ya. Tapi kalau yang secara lebih
bukan ideologis ya, lebih konseptual itu memang Gus Yahya sebagai ketua PBN. Apalagi kemarin sudah menggagas fikih peradaban. Dan sebetulnya pembahasan-pembahasan seperti ini itu adalah masuk dalam pembahasan fikih peradaban yang tentu yang harus benar-benar jujur, adil, yang mutabar sumber-sumbernya dan seterusnya. Ya. Sehingga pernyataan Gusmen ya, panggilannya Gusmen ya, Gus Menteri, Menteri Agama ini menjadi sesuatu yang ya kita sayangkan gitu ya. Ketika dia sebagai Menteri Agama kemudian punya otoritas untuk melakukan pembelaan saja itu dalam bentuk dia menolak kedatangan timnas salah satu tim dari 24 tim sepak bola dunia dan Indonesia karena sebagai tuan rumah ya untuk lolos begitu saja ya, tidak masuk kualifikasi karena dapat tiket gratis untuk menjadi pemain ya. Sehingga tentu pernyataan tersebut tidak berdasar dan kita sayangkan dan tidak benar kalau tidak benar statement seperti itu. Demikian. Ya, Bung Rifan, nanti bisa dikeraskan sedikit suaranya. Apakah di dalam event olahraga netral ini dari politik, ya? Jadi apakah di setiap event olahraga itu memang netral dari politik dan bisa dilepaskan dari politik, Bung Rifan? Ya, ini agak mirip ya dengan pertanyaan pertama. Untuk agama dipisahkan dari olahraga dipisahkan dari politik atau eh, olahraga dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara. Sehingga kalau yang disampaikan oleh Gus Yakut ini berarti sesuatu yang melukai kaum muslimin di Indonesia. Karena uh, meskipun ini adalah ada yang menyebut diplomasi sepak bola gitu ya. Sehingga uh, diplomasi sepak bola ini tidak bisa dipandang Israel itu hanya sebagai tim sepak bola begitu ya, timnasnya itu, tetapi juga sebagai duta dari bangsanya, sehingga itu membawa citra bagi eh, kita tidak menyebut negara Israel ya karena kita nggak mengakui Israel, sehingga kita sebut entitas Israel gitu ya. Apalagi kalau nanti juara itu akan menjadi apalagi Piala Dunia meskipun under 20 ya, anak-anak usia di bawah 20 itu dan ini adalah calon untuk sepak bola Piala Dunia yang akan biasanya yang sejagat itu ya. Itu ini adalah sesuatu yang menjadi yang tadi disebut diplomasi sepak bola begitu, sehingga uh, hal ini adalah tentu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia yang sebagian besar kaum muslimin, apalagi opini penolakan itu juga sudah banyak yang muncul ya, mulai dari awal-awal kali dulu MUI, kemudian ada KISDI, kemudian Al-Aqsa, sahabat Al-Aqsa, kemudian juga sudah mulai sebagian Muhammadiyah, PW Muhammadiyah Jawa Timur kemarin juga sudah menyampaikan ya. Kemudian ditambah lagi dengan Gubernur Bali yang kemarin itu luar biasa ya. Ini Gubernur Bali yang Hindu, kemudian juga melakukan penolakan dengan argumentasi ya tidak sesuai dengan konstitusi UUD 45. Kemudian juga sudah mengarah nanti juga ke dari partai-partai yang ada di parlemen, terutama PKS ya, melalui tokoh-tokohnya itu juga sudah menyampaikan keberatannya bahkan penolakannya kepada kedatangan timnas Israel. Yang ini tidak semata-mata sebagai kedatangan tim sepak bola saja yang telah lolos bahkan sebagai runner up pada kualifikasi yang mengikuti Eropa ya, sehingga ya sekali lagi ini kita harus rame-rame untuk menyampaikan penolakan sampai kemudian ternyata berdampak ini ya. Yang rame-rame awal itu jadi satu sudah mulai berdampak, yaitu yang kemarin adalah dijadwalkan drawing atau pengundian ya untuk tuan rumah Piala Dunia U2, tapi untuk yang berikutnya di Bali ya. Ini tentu beberapa negara yang mendapatkan rekomendasi dari FIFA akan datang ke Bali. Tapi kebetulan Gubernur Bali sudah menyatakan seperti itu.
maka akhirnya ya dibatalkan. Yang ini ternyata para netizen juga sangat ramai. Opini di netizen mungkin 75% masih menerima dengan segala kemaslahatannya. Sehingga tentu kalau berkaitan dengan olahraga steril atau murni dari politik itu tidak benar karena politik itu bagian dari suprasistem sebuah negara ya untuk apalagi ini dijamu oleh tuan rumah ya pemerintah Indonesia. Kementerian Olahraga sudah menyiapkan, kemudian PSSI dan beberapa lembaga terkait Menko Polhukam juga sudah menyatakan maka uh, ya diatur begini. Yang ini diatur bagaimana? Diatur ya untuk yang negara Israel ditolak itu ya harusnya begitu. Padahal kalau kita beberapa lihat sejarah dunia Olimpiade misalnya, Olimpiade musim dingin, Olimpiade musim panas. Kalau musim dingin itu ya kalau waktu itu di negara blok komunis maka yang blok kapitalis itu memboikot begitu ya. Itu faktanya begitu. Dan itu bertahun-tahun, berpuluh tahun itu seperti itu. Termasuk ketika zamannya Bung Karno, bahkan membuat gerakan konferensi Asia Afrika itu tidak menerima kedatangan Israel, termasuk menyelenggarakan event olahraga internasional dan itu juga tentu saja tidak membolehkan atau mengundang Israel begitu. Termasuk yang terbaru ya, Rusia yang kemarin menginvasi Ukraina itu juga dikenai waktu Piala Dunia itu tidak boleh ikut di dalam perhelatan olahraga sehingga sangat naif atau ya seperti itu kalau ada pandangan memisahkan antara olahraga dan politik demikian. Iya, Bung Rifat. Secara hukum, pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui eksistensi Israel karena menganggap Israel adalah penjajah. Tetapi jika pemerintah Indonesia menerima tim U20 Israel dalam turnamen, maka sebenarnya pemerintah Indonesia apakah sudah melakukan ya penerimaan secara sosial terhadap eksistensi dari Israel itu, Bung? Iya, kalau istilah penerimaan sosial mungkin kurang tepat ya, karena ini kan sebenarnya hubungannya adalah G2G, government to government. Kalau pemerintah melakukan penerimaan sosial, ini kan berarti kalau sosial itu ya hubungan seperti di dunia maya ya, P2P, people to people, di to berteman dengan negara manapun, dengan orang yang berasal dari negara manapun itu boleh. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah rezim ini itu adalah ya inkonstitusional begitu, bahkan disebut ya anti UUD 45 karena sebagaimana yang banyak disampaikan itu adalah bahwa dalam konstitusi negeri kita itu adalah uh, tidak mengakui penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Padahal faktanya Israel adalah melakukan penjajahan, bahkan tidak hanya menjajah, merampas tanahnya, kemudian mendolimi, menganiaya, sampai sekarang menjadikan penjara besar bagi Palestina ya dengan dibangun tembok ya tembok tapi dari baja itu begitu rupa ya Gaza itu sudah dikepung dengan tembok-tembok seperti itu. Ini adalah kedoliman dan ini adalah rezim apartheid tidak hanya fasis dan juga merampok rakyat, merampok tanah bangsa Palestina, tapi juga apartheid kan sangat membedakan. Padahal di Afrika Selatan sudah hilang ya rezim apartheid itu pembedaan antara yang kiri dengan hitam. Tapi kalau di Palestina ada pembedaan antara yang Israel dengan non Israel itu Palestina. Sehingga dari fakta kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan di seluruh dunia dalam tata internasional itu tidak ada ceritanya yang olahraga tidak. Kalau saat ini yang menghegemoni adalah FIFA dengan ideologi kapitalismenya sehingga seolah-olah ya mereka mengatakan agama olahraga tidak boleh ya, harus terpisah dari politik dan seterusnya. Ini adalah double standar. Apa yang mereka omongkan tidak sesuai dengan fakta tadi. Mereka ketika bersuara kencang, ketika yang berseberangan dengan kepentingan mereka. Seperti saat ini ya, Israel tentu didukung oleh negara-negara Barat, karena apa? Terutama Amerika ya yang sebagai pengendali melalui FIFA. FIFA itu adalah panjangan tangan dari upaya hegemoni Amerika untuk menguasai dunia sebetulnya kalau kita memahami secara ya, politik. Demikian. Masih mute. Baik, Bung Rifan, apakah menerima kedatangan timnas
Israel ini juga apa namanya, bisa menyebabkan kegaduhan politik dan kalau istilah lainnya itu apa ya? Jadi dengan kedatangan Israel ini tindakan yang berbahaya secara substansial dan bisa menjadi jalan bagi pengakuan penjajahan Israel atas Palestina. Dan udah kita sentil tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sikap pemerintah Indonesia yang semestinya atas rencana kedatangan timnas Israel yang merupakan bangsa penjajah ini, Bu. Ya, kalau disebut berbahaya, selain tadi ya, inkonstitusional, kemudian ada peraturan Menteri Luar Negeri yang itu masih mengukuhkan ya. Pada tahun 2019 kemarin ada pengumuman tidak ada hubungan dengan Israel, tidak mengakui eksistensi negara Israel, sehingga tidak membuka hubungan diplomatik. Ini juga tidak hanya menabrak konstitusi UUD 45, bahkan untuk peraturan di tingkat kementerian itu juga sudah disebutkan secara eksplisit begitu. Sehingga selain anti undang-undang, anti termasuk tadi yang berbahaya tadi, karena berbahaya paling tidak ada dua hal ya. Karena kalau Indonesia saat ini sebagai negeri muslim terbesar itu dipandang gitu ya. Kalau Indonesia meloloskan menerima meskipun ini masih belum secara formal G2G, maka sebenarnya sudah menjadi pintu masuk ya. Sebagaimana kalau tren di negara-negara Timur Tengah kan semua sudah bahkan berlomba-lomba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan alasan ini adalah Abraham Accord ya, kesepakatan agama-agama Nabi Ibrahim gitu ya. Itu alasannya sih sebenarnya. Nah, termasuk Sudan, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi masih malu-malu ya, padahal sudah membuka pulau miliknya Saudi Arabia bagi Indonesia untuk perjudian ya. Tapi sebenarnya pengakuannya masih belum. Selain Yordan ya, Yordan itu sejak awal dulu memang sudah memberikan pengakuan kepada bahkan Turki. Turki itu juga sebenarnya lebih awal karena Turki waktu itu kan Turki sekuler ya, bukan zamannya apa Erdogan seperti sekarang. Kalau dulu kan masih tahun 48, 49 itu sudah Turki sudah membuka hubungan diplomatik. Ya, karena waktu itu rezim Kemalis ya, Kemal Atatürk, termasuk Mesir karena Mesir sudah dapat apa pengembalian Gurun Sinai ya. Setelah dicaplok oleh Israel tahun 67 dikembalikan dengan perjanjian Camp David ya. Bahkan Anwar Sadat mendapatkan Nobel perdamaian bersama Jimmy Carter waktu itu bahwa bangsa-bangsa di dunia itu juga sebetulnya memiliki uh, catatan sendiri termasuk penerimaan kepada negara Islam. Tapi kalau Indonesia itu menjadi berbahaya. Selain tadi sebagai muslim terbesar dunia, yang itu dipandang sebagai pembenar. Dan yang kedua adalah sebagai bantalan terhadap pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel itu naudzubillah gitu ya. Kalau ini jadi bahkan menjadi ini perintah presiden atau presiden nunggu hasilnya kan begitu ya. Biasanya kan presiden nggak mengakui ya, nunggu dari Menteri Kemenpora ya, yang barusan juga pas sekarang menjadi PLT ya, Menteri Kemenpora yang mengundurkan diri kemarin. Tapi terutama ketua PSSI-nya kan dari Menteri BUMN. Jadi ini lucu dengan powerful kayaknya. Kalau untuk membuat opini yang sekarang di Twitter juga lebih pada anti kepada orang yang menolak itu sampai begitu dengan sebutan-sebutan yang sarkastis dan sebagaimana nanti selakukan kan begitu ya. Itu yang dibully itu adalah termasuk Gubernur Bali, kemudian ormas-ormas yang melakukan penolakan, MUI itu juga, masya Allah itu ya. Sehingga saat ini ya kita harus melakukan pembelaan kepada apa pihak-pihak yang melakukan penolakan termasuk dengan forum pada sore hari ini. Baik, terakhir, Bung. Bagaimana seharusnya sikap dunia Muslim terhadap eksistensi Israel? Lantas, ini sebenarnya akar masalahnya ada di mana gitu ya? Kok nggak selesai-selesai gitu? Silakan, Bung. Ya, kalau akar masalahnya sudah banyak yang paham, termasuk yang merumuskan konstitusi Indonesia, termasuk tadi apa peraturan menteri Permenlu ya, peraturan menteri luar negeri itu sudah diperbarui tiap kali sejak tahun 45 itu ya,
kemudian atau sejak tahun 48 sejak berdirinya entitas Israel tadi sampai kemudian saat ini itu selalu diperbarui. Terbaru adalah 2019. Sehingga akar masalahnya adalah perampasan tanah Palestina yang kalau kita melihat sejarah dan diakui oleh pastor yang kemarin viral di YouTube ya, bahwa di sejarah Bible itu juga bahwa 1000 tahun yang lalu itu adalah wilayah Palestina ya, bukan wilayah Israel, tidak ada Israel. Karena memang dulu bangsa Israel yang waktu bersama Nabi Musa itu kan dari Mesir ya, itu ketika zamannya Fir'aun, ketika menyeberang Laut Merah atau Sungai Nil itu ya, itu kemudian di Israel, tapi kemudian terdiaspora, tersebar mereka, karena berbagai kali pengkhianatan kepada ajaran Yahudi, kepada bangsa Palestina, kepada pemimpin-pemimpin Palestina saat itu, pemimpin Israel pada saat itu, yang kemudian ya sudah kemudian diduduki oleh bangsa Palestina. Yang ini kemudian mereka merampok itu tadi dengan atas nama sebagai Jewish National Home, rumah nasional bagi bangsa Yahudi, yang itu setelah atau sebelum Perang Dunia Kedua itu adalah mereka dipanggil untuk kembali ke Palestina, ke Israel, tapi sebenarnya adalah tanah Palestina yang kemudian diproklamasikan Israel pada Mei 1948 kemarin. Sehingga kalau berbicara sikap kita, paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama adalah sikap sesuai dengan fikih siasah kharijiyah atau fikih siasah dualiyah ya, yaitu politik luar negeri. Yang ini tadi kita singgung, sebenarnya ini adalah bagian dari fikih peradaban yang asli, yang benar insya Allah ya. Termasuk penyikapan terhadap hal-hal seperti ini, yaitu bagaimana sikap kita, bagaimana fikih kontemporer ketika menerima kedatangan tim olahraga dari negara tampil jalur Karbi, ada yang lain non Karbi, itu ada Mutamin, ada Muahid. Nah, yang baru ukur Karbi itu juga ada 2, baru ukur Karbi Hukman yang secara politik, secara opini, sebagaimana kalau ada warga negara yang melakukan pelecehan itu beberapa pada Rasulullah ini ya, dan mereka dikatakan saksi, maka tersebut terkategori kafir harbi hukman. Nah, sedangkan yang kafir baru kufur harbi fi'lan yang nyata-nyata mereka melakukan perampasan tanah, penindasan, penjajahan, penganiayaan, penzaliman dan seterusnya, itu sebagaimana Israel melakukannya kepada Palestina sekarang. Tapi banyak contohnya, Cina kepada Muslim Uighur, kemudian rezim Buddha radikal Myanmar kepada kaum muslimin di Rohingya, termasuk juga rezim Modi itu ya, India, jadi India yang sangat anti Islam itu juga melakukan pembunuhan termasuk kepada kaum muslimin di Kashmir dan beberapa tempat yang lain, khususnya yang banyak muslimnya dan di Palestina. Sehingga Israel bagian dari Darul Kufur Arbi Fi'lan, dan hubungannya itu tidak boleh dengan membuka hubungan uh, uh, perdamaian atau hubungan diplomatik ya. Diplomatik kan nanti ada perdagangan atau macam-macam. Sehingga ya harus tegas bahwa kaum muslimin ya, kalau sekarang ini merupakan kebijakan dari pemerintah ya bersama-sama untuk berteriak menolak dengan segala risikonya ya. Kalau risiko dikenai sanksi FIFA misalnya, dicabut haknya, bahkan dikenai sanksi 10 tahun, Indonesia nggak boleh ikut perhelatan sepak bola ya, nggak apa-apa itu. Harus dengan gagah berani untuk menyatakan siap. Embargo ekonomi itu lebih berat daripada embargo sepak bola. Orang nggak sepak bola juga mati, apalagi prestasi sepak bola Indonesia juga belum ya, belum sukses ya, belum bisa menembus tingkat internasional. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu ya dengan melakukan jihad fisabilillah, karena mereka menggunakan bahasa perang ya, bahasa roket, bahasa bahkan dengan menggunakan Iron Dome, kemudian tentara-tentara, bahkan wanitanya itu menjadi tentara Israel karena merasa dikepung oleh diri Muslim yang Arab Muslim, meskipun sekarang sudah dijinakkan semua ya, itu mereka wanitanya juga wajib militer, anak-anaknya juga latihan, itu posisi mereka itu selalu dalam kondisi perang. Maka bahasa yang mereka pahami nggak mungkin bahasa diplomatik, misalnya two state solution misalnya ya. Kalau kita juga menyumbang Palestina dengan
mengirim bantuan dan seterusnya, ya itu suatu yang baik, tapi belum strategis gitu. Sehingga ya bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa perang, ya kita gunakan hanya saja siapa yang mau berperang ke sana. Seharusnya kan negeri-negeri Muslim menyatukan apa kekuatan militer yang itu kalau dijumlah itu Israel bisa tenggelam gitu ya. Kalau hanya di apa tank-tanknya sejejer gitu antara Indonesia, Mesir, Nigeria, apalagi Saudi ya dan beberapa yang lain ya, Suriah, Irak itu Turki, belum lagi di Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan ya. Itu kalau di uh, jejer berbagai alutsista itu juga Israel juga akan dapat dengan mudah dikalahkan. Masalahnya sekarang kaum muslimin termasuk rezim kianat dari negeri-negeri muslim itu ya diliputi penyakit paham ya. Kemudian mereka terpenjara dengan aturan internasional PBB apalah itu termasuk FIFA itu adalah upaya untuk membelenggu sebetulnya. Sehingga ini pun harus sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi oleh Salahuddin Ayyubi ya, ketika Palestina direbut oleh Salib pertama, maka kemudian Salahuddin Ayyubi kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Dan sungguh indah kalau cerita itu, kalau penjaraan apa yang dalam pasukan Salib itu brutal dan barbar, maka sebaliknya ketika Salahuddin Ayyubi menang dan bahkan dengan supply yang berat itu diperlakukan ketika dia sakit lepra itu diperlakukan dengan diobati ya, bahkan beliaunya itu sebagai taufik kemudian masuk ke kemahnya kan luar biasa, tinggal bunuh saja kalau mau itu ya. Ternyata enggak, ini adalah contoh akhlak Islam dalam militerisme dalam jihad tersebut. Jadi bukan hanya apa ya hidup di peperangan yang dipahami. Nah, karena Israel memahami hanya bahasa perang, maka komunikasi kita dengan pihak Israel harusnya juga begitu. Ini yang tidak dipahami selain penyakit Tuhan tadi ya, karena tidak memiliki kesadaran politik ya, kesadaran politik internasional khususnya, sehingga ya sangat naif ya kalau tidak bisa terbunuh gitu ya ketika melakukan penyikapan terhadap kedatangan timnas ini. Sekarang kami masih Mei, masih 2 bulan lagi ya, tetapi ini kan sedang persiapan ya, termasuk sebagai test the water gitu ya, ngetes ini gimana siapa-siapa saja yang masuk radikal menolak kedatangan tim nasional Israel kan dalam tanda petik masuk. Nah sekarang ada fraksi PDIP kemarin juga dari fraksi selain PKS, kemudian ada fraksi PDIP juga melakukan penolakan dengan alasan ya tidak sesuai dengan konstitusi, karena Bung Karno dulu dengan gagah berani menolak itu ya, mengucilkan, dan ini harusnya dilakukan. Tapi masalahnya tadi di Muslim itu ya banyak diperintah oleh rezim-rezim khianat yang menjadi penjilat dari negara-negara kapitalis atau sebagian kecil sosialis ya. Kalau Cina termasuk dua negara dalam sistem ya, negara yang negara banci yang tetap menggunakan sosialis di bidang politiknya, sedangkan di bidang ekonomi kapitalis. Kira-kira demikian, Bung. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Bung Rifan. Semoga Bung Rifan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Rifan. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.